Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak. Di sini ibu mempresentasikan ya materi pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang himpunan ya. Himpunan Matematika SMP kelas 7 semester 1. Nah, di materi himpunan ini Ibu akan ada beberapa pembahasan ya. Nah, yang pertama itu ada pembahasan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian materi dari pembahasan himpunan, kemudian game soal. Nanti di akhir kita bakalan latihan soal dengan cara menebak ya soal-soal. Oke, langsung saja kita ke pembahasan KIKD dulu ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai di pertemuan kali ini di materi himpunan ini, yang pertama 3.4 yaitu menjelaskan himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian tuju ya. Indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama ada menyatakan masalah sehari-hari. Nah, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Nah, kemudian indikator pencapaian yang kedua di kompetensi dasar 3.4 yaitu menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, kemudian mohon maaf ini ada yang enggak Ibu tertulis ya, yaitu menyatakan himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, kemudian di 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu di 4.4 yaitu menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya, kemudian menyajikan himpunan dengan lokasi pembentuk himpunan. Nah, ini ya ada 6 poin yang harus kalian capai di materi kali ini yaitu materi himpunan. Oke, kita langsung saja ke masuk ke materinya ya, yaitu materi himpunan. Pernah nggak kalian dengar kata kelompok, kemudian kumpulan, kemudian grup ya? Ada misalkan di kelas ini ada grup anak Jakarta, atau misalkan ini grup paguyuban anak Bandung, atau misalkan ini kelompok satu atau kelompok yang menyukai matematika, atau misalkan ini kumpulan mahasiswa atau siswa kelas 1, ini kumpulan kelas SD kelas 2, atau misalkan ini kumpulan banyak ya, misalkan ini ada kumpulan paskibra, eskul, atau misalkan kumpulan pramuka. Nah, di semua kata-kata itu dimulai dari kelompok, kumpulan, grup, atau misalkan paguyuban, atau misalkan perkumpulan, banyak ya. Nah, itu tuh di dalam matematika itu dikatakan himpunan. Apakah dalam setiap kelompok atau misalkan dari setiap kumpulan atau setiap itu bisa dikatakan himpunan? Nah, oke. Untuk menambahkan pemahaman kalian tentang arti dari himpunan atau bagaimana tentang konsep himpunan, nah kalian boleh tonton ya video ini. Silakan kalian saksikan ya dan pahami.
Oke, gimana animasi mengenai materi himpunan berdasarkan penayangan tadi? Kalian sudah cukup paham? Ibu harap kalian paham ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan mengenai tayangan video tersebut tentang animasi materi himpunan? Atau misalkan apa yang kalian dapat arti dari himpunan setelah menonton video tersebut? Banyak ya, bermacam-macam. Tadi di video, ini menurut pandangan ibu ya, di video itu si Mbak Wati itu kesusahan ya untuk mencari HP dikarenakan itu masih sangat sangat nggak rapi gitu ya. Nah kemudian setelah adanya himpunan, ada taunya himpunan, dimasukkanlah sesuai dengan merek dan jenis-jenisnya. Oleh karena itu Mbak Wati jadi nggak kesusahan lagi. Oke, berdasarkan video tersebut, nah ibu mengambil bahwa pengertian himpunan adalah tadi kan menyebutkan bahwa Nokia itu bukan himpunan dari HP Samsung, sedangkan Samsung Galaxy itu termasuk ke dalam bagian dari himpunan Samsung. Himpunan HP Samsung. Oleh karena itu enggak semua bisa dikatakan himpunan. Kenapa demikian? Nah, lihat ya. Apa itu himpunan? Nah, berdasarkan tadi video yang kita tonton, himpunan adalah kumpulan atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi, bahwa himpunan itu tidak semua kumpulan, tidak semua kelompok, tidak semua grup itu bisa dikatakan himpunan. Nah, suatu kumpulan atau suatu grup, suatu kelompok bisa dikatakan himpunan asal bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi maksudnya itu misalkan kayak tadi himpunan HP Samsung, apakah itu termasuk himpunan? Atau misalkan kumpulan HP Samsung, apakah itu bisa dikatakan himpunan? Ya, bisa dikatakan himpunan dikarenakan di HP Samsung itu tuh ada anggotanya, ada HP Samsung Galaxy, ada HP Samsung seri A, seri B, yang kayak gitu ya. Jadi bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, bagaimana untuk konsep himpunan tersendiri? Dari kalian sudah cukup paham mungkin ya? Harap begitu. Oke, langsung lanjut saja. Tadi kita sudah membahas tentang konsep himpunan atau pengertian dari himpunan. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam salah satu contoh soal dari pengertian himpunan itu tersendiri. Ingat, tadi yang harus kita garis bawahi dari kata pengertian himpunan adalah anggotanya yang jelas. Ya, lihat itu tuh ada animasi himpunan. Yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian garis bawahi adalah himpunan adalah memiliki anggotanya yang jelas. Oke, kita lihat. Nah, yang ini. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini bisa dikatakan himpunan atau enggak? Oke, ini termasuk ke dalam himpunan ya, dikarenakan bisa emang banyak gitu ya. Misalkan di suatu kelas ada yang namanya Isan, Fitri, kemudian Salsa, Empin. Nah,
Salsam Pindanisan ini lahirnya pada bulan Agustus, hanya beda tanggal saja. Nah ini Lisan Fitri sama Salsa itu termasuk ke dalam himpunan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi anggotanya jelas gitu ya, siapa-siapanya. Oke, kita ke yang selanjutnya, kumpulan orang kaya di Indonesia. Menurut kalian ini himpunan atau bukan? Ada yang menyebutkan bahwa ini himpunan dikarenakan ada Raffi Ahmad yang katanya kaya, kemudian ada siapa lagi, banyak ya, Tasya Parasya. Nah kita belum tentu ya, kaya ini bisa dikatakan sifat gitu ya. Nah biasanya kalau kata sifat itu jarang dikatakan himpunan karena berbeda pandangan. Raffi Ahmad bisa saja kata kita kaya gitu, tapi kan ada yang lebih kaya dari Raffi Ahmad gitu. Jadi bisa menyatakan bahwa Raffi Ahmad itu nggak sekaya itu gitu. Ngerti kan? Oke, berarti ini bukan ya, kita ganti warna deh. Bahwa yang kita tuliskan. Nah yang ini bukan anggota himpunan ya, yang warna merah. Oke, kumpulan siswa tinggi di Indonesia di sekolahmu ini termasuk ke dalam himpunan atau bukan ya? Yaps, bukan ya, dikarenakan di sini nggak dijelaskan misalkan kumpulan siswa tinggi dari 150 sampai 160 di sekolahmu. Nah itu kan bisa dituliskan anggotanya siapa aja, sedangkan di sini nggak tertuliskan berapa tingginya, soalnya kan bisa saja ibu menganggap ibu tinggi, tapi ada yang lebih tinggi dari ibu dan menganggap bahwa ibu itu tidak tinggi. Nah jadi ini bukan himpunan ya, karena anggotanya nggak jelas, kemudian tidak terdefinisi dengan jelas. Nah kemudian kumpulan nama kota Indonesia yang diawali huruf S. Ya, ini himpunan ya, karena anggotanya misalkan Sumatera, Sulawesi, dan masih banyak lagi ya, berarti ini himpunan. Kita kasih tanda warna kuning. Nah, sampai sini paham ya anak-anak mengenai konsep himpunan dan pengertian dari himpunan. Oke, kita next ke pembahasan. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu himpunan, yang secara otomatis yang perlu kalian ingat bahwa himpunan itu suatu kumpulan yang memiliki anggotanya yang terdefinisi dengan jelas. Nah kemudian pembahasan yang baru yaitu penyajian himpunan. Nah penyajian himpunan itu biasanya, nah kayak gini ya, kayak penyajian himpunan itu seperti kalian mau menyimpan kuenya tuh penyajian tuh bermacam-macam. Ada yang di dalam kue, ada yang disimpan ke besek atau misalkan ada yang disimpan piring, kemudian ada yang disimpan pengemasannya itu ke plastik gitu ya, atau misalkan ke daun gitu ya. Nah itu bermacam-macam, himpunan pun bermacam-macam, di antaranya ada 3 ya. Nah yang pertama, penyajian himpunan itu menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah salah satu contohnya misalkan A sama dengan 3,5,7. Nah ini anggotanya, jadi disebutkan ya siapa saja anggotanya. Nah jadi himpunan itu bisa disajikan dengan menyebutkan anggotanya. Oke, langsung kita masuk ke salah satu contoh soal. Bilangan ganjil positif antara 3 dan 20 jika ditulis dengan penyajian himpunan dengan enumerasi atau menyebutkan anggotanya adalah bilangan ganjil positif antara 3 dan 20. Nah, bilangan ganjil itu berapa aja ya? Oke, kita cek satu persatu ya. Sebentar. Nah, ini A, option A sama dengan 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Apakah ini benar? Nah, ini tuh bisa benar saja, cuman ada yang kurang ya. Ayo yang kurang. Ya, angka 15-nya nggak ada ya. Ini sudah benar, cuman angka 15-nya nggak ada. Padahal kan 15 juga termasuk ke dalam bilangan ganjil, berarti ini salah. Nah, kemudian option yang B, A sama dengan 5, 7, 9. Nah, ini kebalikannya ya. Yes, ini yang 11 ada tapi 15 nggak ada. Nah, ini kebalikannya, 15 ada tapi 11 nggak ada. Pokoknya harus lengkap ya, jadi nggak boleh sampai tidak lengkap untuk anggotanya. Nah, kemudian yang C, A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, ini gimana? Dituliskan di soal bilangan ganjil positif antara 3 dan 20. Nah, menurut Ibu ini benar dikarenakan kenapa?
ini sudah lengkap ya anggotanya, ada 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Apakah 20 termasuk? Apakah 20 dimasukkan ke dalam bilangan ganjil? Apakah dimasukkan ke dalam anggota himpunan tersebut? Tidak ya, dikarenakan 20 bukan bilangan ganjil. Nah, kemudian batasannya juga antara 3 dan 20. Berarti yang D salah, kemudian yang C benar ya. Jadi jawabannya C, yaitu anggotanya 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, yang perlu kalian garis bawahi bahwasannya untuk menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, jangan asal menyebutkan anggotanya saja ya, tapi harus lengkap dan benar-benar itu anggotanya ya, jangan sampai salah gitu ya. Oke, kita ke next pembahasan. Nah, tadi kan yang pertama itu ada menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, enumerasi. Nah, kemudian yang kedua itu menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, seperti itu ya sifat-sifatnya. Kemudian contoh yang kedua, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, langsung kita masuk ke salah satu contoh soal untuk menyatakan dengan sifatnya ya. Nah, di soal himpunan bilangan cacah yang anggotanya C sama dengan 0, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dinotasikan dalam bentuk sifat-sifatnya dapat ditulis himpunan C bilangan cacah kurang dari 4. Apakah benar ini kurang dari 4? Biar ya, anggotanya itu ada 5 dan 6. Berarti salah ya. Soalnya 5 dan 6 itu lebih dari 4. Kemudian kita lihat option yang B, himpunan C, adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Apakah ini benar? Tidak ya, soalnya kita mempunyai anggota 6 ya, berarti ini salah, soalnya 6 lebih dari 5. Himpunan C bilangan cacah kurang dari 6. Kurang dari 6 ini salah ya, soalnya kurang dari 6 berarti 5, 4, 3, 2, 0 4, 3, 2, 1, 0 ya. Nah, sedangkan ini 6 tidak termasuk ya, berarti ini salah. Soalnya 6 itu nggak kurang nggak lebih, jadi nilai dia sendiri gitu. Berarti D ya jawaban himpunan C bilangan C himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Benar ya, himpunan cacah bilangan cacah yang kurang dari 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke penyajian himpunan yang ketiga. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, tadi kan yang pertama itu enumerasi ya, menyebutkan anggotanya. Yang kedua itu menyebutkan sifatnya. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya. X A sama dengan, untuk setiap himpunan pasti diawali dengan sama dengan kurung kurawal ya. Ciri khas dari himpunan itu kurung kurawal. Nah, kemudian kita masukkan kurung kurawal dulu, kemudian X, di mana X ini adalah garis lurus. 1 kurang dari X kurang lebih dari 1, kemudian X kurang dari 8 adalah bilangan ganjil. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cukup lumayan sulit ya, dikarenakan kita harus tahu bagaimana cara penulisan notasi pembentuk himpunan, jangan sampai terkecoh. Nah, salah satu contoh soalnya, himpunan bilangan asli lebih dari dan kurang dari 45 jika disajikan dengan simbol, maka hasilnya. Nah, kita satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, ini bilangan asli lebih dari 34, berarti X, kurawal X-nya itu lebih dari 34. Nah, lihat. Ini yang A 31. Nah, ini 33. Oke, berarti yang C ya, 34. Nah, sebenarnya dengan kita satu-satu aja dulu. Misalkan ini aja udah benar gitu, berarti otomatis benar gitu ya, soalnya nggak ada lagi yang sama gitu ya. Berarti jawabannya yang C. Kemudian kita periksa apakah C benar-benar betul jawabannya. Kemudian X kurang dari 45. Benar ya, ini X kurang dari 45 dan X adalah bilangan asli. Paham ya mengenai materi penyajian himpunan. Jadi penyajian himpunan itu ada 3, dengan menyebutkan anggotanya, kemudian dengan sifatnya, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, ke pembahasan selanjutnya itu himpunan kosong ya. Jadi himpunan itu ada banyak ya teman-teman, ada himpunan kosong, semesta, himpunan bagian, dan macam-macam. Tapi kita di pertemuan kali ini kita cukup pembahasannya sampai materi himpunan kosong. Oke, himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Jadi yang misalkan
berarti itu termasuk ke dalam himpunan kosong. Nah, salah satu lambang dari himpunan kosong adalah seperti ini ya, dengan huruf awal yang tidak ada anggotanya atau O yang dicoret kayak gitu ya. Nah, misalnya A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Yang namanya bilangan ganjil pasti secara otomatis tidak dapat dibagi dua ya. Berarti ini adalah himpunan kosong. Oke, paham ya? Oke, untuk materi alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah beres ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham ya untuk materi himpunan di pertemuan kali ini? Semoga kalian paham. Paham ya anak-anak? Oke, kita langsung saja ke games aja ya. Oke, kita ke games soal. Nah, soal yang pertama. Himpunan A 13579. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah, ayo, kalian mau jawab apa? Kita random ya, nanti bakal ada pembahasannya. Kita misalkan jawab A. Wah, salah. Kita cek pembahasan. Ya, anak-anak. Nah, bilangan 13579 merupakan bilangan ganjil, sehingga himpunan A 13579 bila dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Betul ya? Ini 13579 itu merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 10 karena sampai 9 ya. Oke, kita ke soal lagi. Soal yang kedua. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan. Tadi kan di himpunan itu mempunyai anggota yang jelas. Kita cek satu-satu. A. Kumpulan gunung yang tinggi. Tadi gimana kata Ibu? Ya, betul ya. Tidak ada ketentuan tingginya berapa ya. Jadi nggak jelas, berarti salah ini. Kita tandai ini blacklist salah. Kumpulan bunga yang harum. Nah, ini pun banyak tergantung orang-orangnya. Kalau misalkan kata Ibu bahwa mawar itu wangi, belum tentu orang yang nggak suka mawar itu wangi gitu ya, bisa dikatakan harum atau wangi. Berarti ini salah. Kemudian kumpulan siswa cantik dan pandai. Perlu kalian garis bawahi bahwasannya untuk yang kumpulan yang berkata sifat atau lebih ke fisik gitu ya, maksudnya sifat kayak gitu yang rajin atau misalkan hemat kayak gitu, itu bukan termasuk ke dalam himpunan ya, itu bukan anggota himpunan. Berarti yang D ini salah ya. Nah, kita cek jawaban D, berarti tersisa jawaban C. Kita cek apakah C benar. Yaps, benar ya anak-anak, kumpulan hewan berkaki 4. Kenapa demikian? Karena banyak ya kumpulan hewan berkaki 4. Ada domba, ada sapi, ada kerbau, dan masih banyak lagi. Jadi anggotanya jelas. Kita ke next soal, ke quiz game selanjutnya. Himpunan semesta untuk himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B X kurang dari lebih dari 2, kemudian X yang dimana X bilangan bulat, dan C bilangan asli yang kurang dari 30. Gimana jawabannya? Apakah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 30? Kayaknya ini deh. Mari kita cek. Wah, ternyata salah ya anak-anak. Kita cek pembahasan. Nah, ingat konsep himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Tadi diketahui himpunan asli itu 1, 2, 3, kemudian himpunan semua bilangan cacah dari himpunan bilangan cacah itu dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, kemudian himpunan bilangan semua bilangan bulat itu ada negatif dan positifnya dan ada 0. Nah, tadi dari soal akan dicari himpunan semesta dari himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, B X kurang dari 2 yang dimana X itu bilangan bulat, dan C bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Mari kita cek ya anggotanya masing-masing dan sifatnya yang masing-masing. Nah, perhatikan himpunan B. Himpunan B adalah himpunan semua bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 2. Karena X kurang dari sama dengan 2 membuat tanda. Maka 2 termasuk anggota B, oleh karena itu himpunan B dapat tulis min 3, min 2, min 1, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya nilai negatif dan batasnya sampai ke nilai 2. Nah, kemudian perhatikan himpunan C. Himpunan C adalah himpunan semua bilangan asli kelipatan 3, oleh karena itu himpunan C dapat ditulis C 3, 6, 9, 12, 15,
21, 24, 27 berdasarkan konsep di atas tentang definisi himpunan semesta, maka himpunan semesta untuk himpunan A, kemudian himpunan B, kemudian himpunan C adalah himpunan semua bilangan bulat. Tadi kita sudah menyebutkan jawabannya itu himpunan semua bilangan bulat, tapi ada batasannya yaitu antara 3 sampai 30. Berarti itu salah ya. Dikarenakan ini tidak ada batasannya, maka ini adalah himpunan bilangan bulat. Nah, kita ke cek soal lagi deh, satu kali lagi ya. Sebentar. Ini soal yang tadi. Nah, dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong itu yang tidak mempunyai anggotanya. Himpunan bilangan prima genap. Aduh, gimana ya, ini kurang paham. Aduh, gimana? Oke, kita cek asal aja ya. Yang bukan itu tuh, yang bukan merupakan himpunan kosong ya. Jadi jawabannya adalah himpunan bilangan prima genap. Tadi yang jawaban A, himpunan yang bilangan prima genapnya hanya 2, maka opsinya A benar ya. Berarti itu termasuk ke dalam himpunan bilangan kosong. Kemudian himpunan nama-nama hari yang diawali huruf dengan huruf P. Himpunan nama-nama hari yang diawali huruf P tidak ada. Oleh karena itu ini buruk. Yang himpunan B bukan merupakan himpunan kosong. Berarti jawabannya B ya. Tapi kita cek option yang lain. Nah, C, himpunan binatang yang berkaki 4 banyak ya. Ada kerbau, kucing, sapi, kambing dan lain-lain. Berarti C itu adalah termasuk himpunan kosong. Kemudian D, himpunan bulan yang diawali dengan huruf N. Nah, himpunan yang diawali dengan huruf N yaitu hanya bulan November. Maka ternyata opsi D adalah benar. Berarti jawaban dari soal yang tadi adalah B ya, yang bukan termasuk himpunan kosong. Dan ini adalah jawabannya. Oke, anak-anak, untuk di pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Oke, kita ke kesimpulan dulu deh ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa saja ya, dimulai dari pengertian, kemudian serta cara penyajian himpunan, kemudian himpunan kosong, kemudian tadi kita sudah berlatih dari berbagai soal. Dapat Ibu simpulkan ya anak-anak mengenai pertemuan kali ini, bahwasannya di pertemuan kali ini kesimpulannya bahwa tidak semua kumpulan atau tidak semua grup bisa dikatakan himpunan, akan tetapi suatu kumpulan atau suatu grup bisa dikatakan himpunan apabila ia mempunyai anggotanya yang terdefinisi dengan jelas. Kemudian tata cara penyajian himpunan itu ada 3, dengan menyebutkan anggotanya, kemudian menyebutkan sifatnya, kemudian dengan menggunakan notasi pembentuk himpunannya. Nah, kemudian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggotanya ya, jadi kosong gitu ya. Oke, cukup untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih kurang, karena Ibu masih sama-sama dalam tahap belajar ya, masih sama-sama belajar. Barangkali dari pemaparan Ibu masih kurang, silakan kalian boleh di komen ya, gitu apa yang gak ngertinya, atau misalkan penyampaian Ibu ada yang salah, silakan kalian di komen di kolom komentar ya. Sudah Ibu sediakan untuk bahan untuk diskusi, untuk ruang diskusi di kolom komentar, saling tanggapi saja ya anak-anak. Baik, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.